Apa kenangan yang paling jelas soal Thomas Tuchel, juara Liga Champions bersama Chelsea tahun 2021? Jadi ketika Bayern Munchen merekrut sang pelatih Jerman itu, harapan yang ditimpakan di pundaknya dalam membawa Die Roten menjadi juara Eropa. Bagaimana cara dia melakukannya? Formasi apa yang disukainya? Pemain mana yang tidak dibutuhkan untuk memperkuat di Bayern pada musim baru 2023-24? Kami sudah mengumpulkan semua informasi dan menyajikannya bagi Anda berikut ini. Thomas Tuchel anti formasi tradisional. 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, formasi mana yang menjadi kesukaan Thomas Tuchel? Tidak satu pun. Dia bukan penggemar formasi tradisional dalam arti pemain diminta berada dalam posisinya masing-masing. Saya tidak kaku, kata si pelatih Jerman itu dalam satu kesempatan. Itu hanya patokan saja, sistem yang digunakan saat menyerang itu memungkinkan setiap pemain untuk berfungsi. Thomas Tuchel adalah satu dari sedikit pemain bola yang menganalisis secara mendetail tim lawan dan menerapkan formasi yang berbeda-beda untuk setiap musuhnya. Berbeda lawan, berbeda pula taktik yang akan dimainkannya. Jika lawan turun dengan formasi 4-2-3-1 misalnya yang memberi penekanan pada serangan melalui sayap, maka Tuchel akan memainkan 4-1-4-1 dengan 5 pemain mundur saat bertahan dan 5 atau 6 pemain maju saat menyerang. Tetapi perhatikan 4 pemain di depan itu. Dia memanfaatkan ruang kosong di belakang pemain sayap lawan yang maju untuk menerobos masuk. Bagaimana Thomas Tuchel menguasai lapangan tengah? Saat maju menyerang, dia menggunakan formasi 3+2. 3 bek tengah ikut maju guna menjaga dominasi bola dan 2 gelandang yang berfungsi sebagai poros, bergantian menukar bola sekaligus memancing lawan maju. Apa jadinya? Jadinya tim lawan menyempit ke tengah guna bereaksi terhadap 5 pemain yang memainkan bola secara berdekatan ini. Apa artinya itu? Artinya sisi sayap akan kosong. Kesanalah bola pada saat yang tepat akan dikirimkan ke winger-winger Bayern guna menerobos masuk ke dekat atau ke dalam kotak yang kemudian berhadapan dalam duel 1 lawan 1 dengan fullback lawan. Berkali-kali pada musim Bundesliga yang baru saja lewat, bola di dalam kendali Kingsley Coman, Serge Gnabry, dan Leroy Sané berhadapan 1 lawan 1 dengan bek sayap lawan, dan itu sangat mematikan. Taktik pertahanan Thomas Tuchel. Salah satu PR pertama yang diperbaiki Tuchel saat dia mengambil alih Chelsea pada tahun 2021 adalah memperbaiki pertahanan tim London Biru itu. Dalam 19 pertandingan Liga Inggris di bawah asuhan Frank Lampard musim 2020-21, The Blues kebobolan total 23 gol. Sementara itu dalam 10 pertandingan pertama di bawah sang manajer Jerman, Chelsea hanya kemasukan 2 gol saja. Sementara tim berhasil mempertahankan 8 kali gawang bersih. Situasi serupa diprediksi akan terjadi di Bayern Munchen. Sementara Bayern tidak kebobolan sebanyak Chelsea, kemasukan 10 gol dalam 10 pertandingan di bawah Julian Nagelsmann jauh dari ideal untuk sebuah tim yang ingin berjaya bukan saja di Bundesliga dan di Piala Jerman DFB Pokal, tetapi juga di kompetisi Eropa. Sayangnya rekor Bayern belum sepenuhnya berubah dengan cara yang sama seperti yang diinginkan oleh Thomas Tuchel. Klub Bavaria itu telah kebobolan 10 gol dalam 6 pertandingan pertamanya di bawah bekas manajer Borussia Dortmund itu. Tetapi kini musim baru 2023-24 memberi harapan baru bahwa Thomas Tuchel sudah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai dan filosofinya kepada para pemain Die Roten yang masih bergulat dengan kesulitan di lini depan dan lini belakang sekaligus. Perbaikan dari sisi kualitas pemain Bayern. Die Roten mengalami sendiri bagaimana rasanya ditinggal oleh Robert Lewandowski, top skor sepanjang masa klub. Mereka kemudian mendatangkan Sadio Mane dari Liverpool dengan harga 532 miliar rupiah, hanya untuk kecewa menemukan bintang Senegal ini tidak bisa memenuhi harapan mereka. Hanya 7 gol dan 5 assist dari 18 kali menjadi starter, 7 kali turun sebagai pemain pengganti. Karir Sadio Mane di Allianz Arena dirusak oleh kelakuannya sendiri, menonjok bibir Leroy Sané dalam sebuah pertikaian internal usai kekalahan 3-0 di Etihad Stadium pada kekalahan leg pertama perempat final Liga Champions.
Sang bintang Senegal itu kemudian kena skorsing beberapa minggu dan setelahnya, dia tidak pernah lagi dimainkan sebagai pemain utama tim di berbagai kompetisi. Manajemen Bayern kini bersiap menjual Sadio Mane hanya dalam waktu 12 bulan saja setelah kedatangannya dengan harga diskon. Setengahnya saja atau 266 miliar rupiah yang pasti akan ditubruk dengan cepat oleh klub manapun yang masih percaya pada kualitas Mane. Selain menjual Sadio Mane, raksasa Bundesliga itu juga berencana menjual kiper Swiss Jan Sommer yang baru saja mengenakan seragam di Rotten selama 6 bulan terakhir. Penjualan Mane serta Jan Sommer dilakukan guna mengumpulkan dana tambahan untuk membeli Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Sejumlah pemain lain yang akan dijual demi mendapatkan Harry Kane adalah Marcel Sabitzer yang bisa dijual dengan kisaran harga mendekati 250 miliar rupiah. Lalu target transfer Barcelona, Benjamin Pavard, mendekati 700 miliar rupiah. Selain penjualan termahal mereka, Ryan Gravenberch mendekati 800 miliar rupiah. Sementara itu, Bu Nassar, Alexander Nubel, dan Jan Sommer diperkirakan akan terjual dengan harga kurang dari 150 miliar rupiah masing-masing. Semua penjualan ini diharapkan cukup untuk mendanai pembelian Harry Kane dari Tottenham Hotspur yang dipasang dengan harga sangat tinggi, 2,3 triliun rupiah oleh pemilik klub London itu, Daniel Levy. Jadwal pramusim Bayern Munchen. Di bawah era kepelatihan Thomas Tuchel, Bayern akan memulai tur musim panas di Asia pada 24 Juli hingga 3 Agustus 2023. Pertandingan pertama mereka dijadwalkan melawan Manchester City pada 26 Juli di Stadion Nasional di Tokyo, di mana mereka juga akan menghadapi tim Liga Jepang Kawasaki Frontale pada 29 Juli. Setelah itu tim akan tandang ke Singapura dan bertanding melawan Liverpool di National Stadium pada 2 Agustus. Tur ke Asia tersebut menandai kunjungan pertama mereka ke Jepang sejak tahun 2008, sementara mereka sebelumnya pernah melakukan perjalanan ke Singapura selama tur pramusim terakhir pada 2017. Pada 12 Agustus 2023, satu minggu sebelum musim baru Liga Jerman dimulai, juara Bundesliga dan juara DFB Pokal akan saling berhadapan untuk memperebutkan Piala Super Jerman. Kompetisi Piala DFB akan dimulai pada akhir pekan yang sama, 11-14 Agustus, dan akan berakhir satu minggu setelah pertandingan terakhir musim Bundesliga pada akhir Mei 2024. Bagaimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga klik like, subscribe, dan tendang loncengnya.